Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rangkaian atau bagian dari rangkaian yang untuk mudahnya kita sebut saja ini audio multiplexer atau audio mixing atau audio splitter, apapun lah gitu ya penyebutan namanya, silakan nanti jenengan yang menyebut. Yang pasti ini ada beberapa buah rangkaian. Yang ini saya menyebutnya tombol kontrol. Di sini ada 6 buah tombol dan 5 buah LED. Tombol kontrol ini terhubung ke modul utama. Oke, di sini saya akan memperlihatkan topologi dari modul utama ini. Pada modul utama ini perlu saya jelaskan mungkin ya, biar nanti clear dari sisi fungsinya. Saya mulai dari sini dulu. Ini rangkaian regulator umum lah ini ya. Kemudian blok yang ini ke sini, ini adalah audio summing, saya menyebutnya seperti itu, atau audio mixing, tapi yang lebih tepat mungkin audio summing ya. Kenapa ini saya sebut audio summing, nanti saya jelaskan. Kemudian bagian yang ini, yang paling dominan ini, hampir 60% nya, ini adalah audio splitter atau audio switching atau audio multiplexer yang tadi saya singgung-singgung ya. Penyebutan istilah realnya silahkan, cuman yang pasti nanti fungsinya akan saya jelaskan satu persatu. Modul ini sebagaimana permintaan akan terhubung ke 5 buah SiP PON. Ini sebenarnya diperuntukkan untuk speaker. Akan tetapi kalau ini kita sambungkan ke speaker secara langsung, jika dia dihubungkan ke 5 buah sipon, maka artinya di sini ada 5 buah speaker, dan jelas itu tidak efektif. Apalagi speakernya memang kelimanya berada pada kondisi standby atau on, atau terkoneksi secara terus-menerus gitu ya. Kemudian di sebelah sini ada konektor buat mikrofon. Singkatnya, sipon ini akan terkoneksi ke sini. Pertama outputnya yang kita ambil dari speaker sini, kemudian inputnya atau mikrofonnya dari sini. Jadi dalam hal ini kelima sipon ini akan kita gabungkan. Speakernya akan kita mixing ke satu speaker ini, dan mikrofonnya akan kita mix menjadi hanya cukup satu mikrofon. 5 sipon tapi satu mic dan satu speaker, gitu singkatnya ya. Oke, pertama untuk masalah audio summing dulu. Output dari sipon berupa output audio yang sudah bisa mendrive speaker mini seperti ini ya, karena dia sudah ada op-amp, sebenarnya sudah ada mini amplifier maksud saya. Nah, maka supaya ini dia bisa tergabung di satu speaker, maka saya summing atau saya campurkan atau saya gabungkan seperti ini, pakai rangkaian RC seperti ini. Kemudian sebelum dimasukkan ke mini amplifier PAM 8403 ini, saya tambahkan potensio untuk mengatur volume gitu ya. Jadi output audio yang dari sana itu cukup dikontrol dengan satu potensio ini. Kemudian dari sini masuk ke mini amplifier. Saya pikir 8403 sudah lebih dari cukup ya untuk mendrive speaker 1 watt atau 5 watt seperti ini. Cukup lah ya, aman gitu. Oke, intinya ini adalah rangkaian yang tersendiri yang fungsinya jelas sebagai mixer atau summing tadi gitu ya, menggabungkan dari output 5 sipon menjadi bisa masuk ke satu speaker seperti itu.
Oke. Nah, kemudian saya akan menjelaskan rangkaian yang sebelah sini. Di sini ada satu buah mic kondensor. Mic kondensor masuk ke sini. Di sini ada preamp mic tentu saja, supaya cukup ada tenaga gitu ya sebelum nanti dikontrol ini. Oh iya, awalnya sebagaimana saya jelaskan tadi, saya akan menggunakan IC analog switch, semacam IC multiplexer lah gitu ya, ada banyak modelnya. Akan tapi setelah saya timbang-timbang, terutama untuk meminimalisir risiko noise dan lain sebagainya, maka kemudian saya tidak jadi menggunakan IC multiplexer seperti itu, dan saya memilih menggunakan IC volume control digital seperti ini, dimana dia memiliki 6 buah input dan 6 buah output. Dengan konfigurasi yang dirancang seperti ini, maka ini bisa difungsikan untuk kebutuhan kita gitu ya. IC volume control digital ini keluar output audio 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian output dari masing-masing channel audio ini channel 1, channel 2, channel 3, channel 4, channel 5, itu nanti akan kita masukkan ke masing-masing input atau mikrofon yang ada di sipon gitu ya. Sekali lagi, ini channel 1, channel 2, channel 3, channel 4, channel 5. Maka untuk mengontrolnya kita menggunakan tombol seperti ini. Di sini ada 5 buah lampu atau LED dan 6 buah tombol. Jadi masing-masing tombol ini channel 1, channel 2, channel 3, channel 4, channel 5, dan channel all. Saya menyebutnya seperti itu. Supaya agak mudah saya menjelaskannya, di sini saya akan menghubungkan power supply. Oke. Ini sekarang sudah terhubung ke power supply. LED powernya sudah menyala ya. Oke. Pada saat seluruh LED ini padam, artinya tidak ada satupun audio yang keluar dari sini, dari channel 1 sampai channel 5 ini. Dengan kata lain, mic ini statusnya mute ke semua sipon. Ketika saya toggle atau tekan sekali tombol, misalnya channel 1 ini menyala, maka audio dari sini akan keluar di channel 1, yang lain mute. Kalau saya pindahkan ke sini, maka yang keluar di channel 3, yang lain mute. Kalau saya menyalakan 2 buah channel seperti itu, artinya channel 2 dan 3 akan keluar suara, yang lain mute. Kalau misalnya 3 channel, maka channel 1, 2, 3 on dan yang lainnya mute, dan begitu seterusnya. Jika menyala kelimanya seperti ini, maka seluruh channel ini berada dalam kondisi on atau unmute ya, atau ada suara lah gitu ya, gampangnya mah. Sekali lagi, tombol-tombol ini memiliki fungsi atau memiliki cara kerja dengan prinsip toggle. Tekan sekali on, tekan sekali off, tekan sekali on, tekan sekali off. Kemudian untuk memudahkan user pada saat proses bidding, pada saat transaksi palas itu ya, mereka kan pasti butuh kecepatan gitu ya, kecepatan akses dan lain sebagainya. Saat dibutuhkan on kelima-limanya, maka saya menyediakan sebuah tombol tambahan, jadi dia tidak usah tekan satu-satu gitu, karena akan merepotkan gitu ya. Maka saya menyediakan sebuah tombol all ini. Jadi kalau kita tekan seperti ini sekali, maka seluruh channel on gitu. Untuk mematikannya kembali atau mengoff-kannya kembali, maka saya tekan kembali seperti ini tuh. Oke, saya pikir sudah cukup ya penjelasannya. Oh ya, mungkin ini kelihatan ribet ya. Nah ini tadi barusan saya merakitnya seperti ini. Kalau nanti dibutuhkan, ini kita bisa buang atau kita ganti dengan kabel plexi gitu ya, atau kabel ribbon supaya lebih rapi.
Atau misalnya kita ganti pakai, kita bridging gitu ya, bisa pakai GPIO expander, kita letakkan di sini GPIO-nya sehingga ke sini cukup 3 atau 4 kabel. Atau misalnya pakai IC bridging lainnya lah, ada banyak alternatif. Tapi kalau dirasa cukup seperti ini ya cukup gitu. Nah, sampai titik ini dulu tolong direview, tolong direspon apakah konsep atau topologi yang saya buat ini sudah masuk dan cocok sesuai kebutuhan. Jika sudah, nanti saya tinggal setup secara real ke masing-masing sipon. Tentu saja saya agak butuh waktu ya untuk setup ke siponnya. Terutama saya harus mengkonfigurasi IPPBX saya, berarti kan ya. Jadi ada 5 extension untuk remote atau yang pihak sana, kemudian mengaktifkan 5 extension untuk yang di sini. Berarti ada 10 ya. Saya sebenarnya agak kesulitan ya untuk siponnya. Sempat terpikir sih tadi untuk simulasi saya akan menginstall software atau sipon lah gitu ya di PC. Tapi agak ribet juga. Jadi maksud saya gini, mungkin akan lebih bagus kalau saya dikirimi 5 buah perangkat IP PON untuk simulasi gitu. Jadi saya tidak usah terlalu ribet, harus setup dulu sipon segala macam. Itu sih hanya permohonan. Kalau dimungkinkan ya alhamdulillah gitu ya. Jadi saya bisa lebih cepat untuk melakukan setup, dan nanti pada saat setelah selesai di setup akan saya demokan kembali fungsi real dari alat ini. Sampai titik itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini cukup bisa menjelaskan. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, silahkan nanti dikomunikasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.